Apakah seseorang yang dia itu haid kemudian darahnya berhenti dan belum mandi wajib, apakah kalau dia melaksanakan puasa dalam keadaan belum mandi wajib, apakah puasanya sah atau tidak? Simak videonya sampai akhir. Ini saya ambil keterangannya dari kitab Al-Ibanah wal Ifadhah halaman 59. Khotimatun, idzan qata adamul haidi wan nifasi lam yahilla qabla ghusli awit tayammumi ghairu shaumi wat talaqi. Apabila berhenti darah haid ataupun berhenti darah nifas, maka belum halal. Apa yang belum halal? Semua yang diharamkan untuk wanita haid dan nifas, seperti haram sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, diam di masjid, hubungan suami istri, dan yang lainnya, semua itu masih haram. Ya, padahal darah sudah berhenti, tapi masih haram. Qabla ghusli, kalau belum mandi wajib, awit tayamumi, atau belum tayamum. Tayamum ini kalau memang tak ada air untuk mandi wajib. Ya, jadi selama belum dihilangkan hadas besarnya, maka semuanya masih haram. Goiru saumi watolaki, kecuali puasa dan talak. Oke, jadi begini penjelasannya. Ada seorang wanita haid, kemudian darahnya berhenti. Dicek menggunakan kapas ke farjinya pun memang sudah tak ada darah, berarti ini sudah ada tanda suci. Maka ketika suci di waktu sholat, masih ada sisa waktu sholat, dia berkewajiban melaksanakan sholat di waktu tersebut. Suci di waktu zuhur jam 2, berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur ya, karena masih ada sisa waktu zuhur. Tapi dia harus mandi wajib dulu. Jangan ketika darah dicek sudah berhenti, sudah gak ada, dia langsung sholat. Kalau langsung sholat tanpa mandi wajib dulu, hukumnya haram. Dan juga sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya karena dalam sholat disyaratkan harus suci dari hadas besar. Kemudian keluar darah haid. Setelah keluar darah haid beberapa hari, darah berhenti. Ketika darah dicek sudah berhenti, suaminya mengajak hubungan suami istri. Sementara dia belum mandi wajib. Nah, hubungan suami istri sebelum mandi wajib hukumnya haram. Jadi kalau mau hubungan suami istri, kalau memang darah haid sudah berhenti, harus apa dulu? Harus mandi wajib dulu. Harus bersuci dulu dari hadas besar. Nah, beda lagi dengan puasa, karena ini pengecualian. Puasa dan tolak itu pengecualian. Seorang wanita haid, misalkan haid selama 7 hari, kemudian malam harinya di hari ke-7 jam 9 malam dia cek di celana dalamnya gak ada darah. Dia pastikan menggunakan kapas ke farji juga memang gak ada darah. Kalau sudah dipastikan ke farji gak ada darah, berarti itu tanda suci. Nah, ketika dicek suci di jam 9 malam itu kan masih ada sisa waktu isya. Maka dia tentunya wajib melaksanakan sholat isya. Nah, dan juga dia wajib qodho sholat maghrib, karena memang ada aturan di dalam ketika suci dari darah haid. Ketika darah haid sudah berhenti atau darah nifas sudah berhenti dan masih ada sisa waktu sholat, walaupun misalkan sisa waktunya itu hanya seukuran takbiratul ihram, maka dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut. Ya kalau memang waktunya cukup untuk melaksanakan sholat tersebut, sholatnya ada. Dan juga dia wajib qodho sholat yang sebelumnya, karena sholat yang sebelumnya bisa dijamak takhir dengan sholat tersebut. Suci di waktu isya, wajib sholat isya dan wajib qodho maghrib, karena maghrib bisa dijamak takhir dengan isya. Suci di waktu asar, wajib sholat asar, dan juga wajib qodho sholat zuhur, karena zuhur bisa dijamak takhir dengan asar. Nah, kita lanjut lagi ya ke pembahasan yang tadi. Dia suci di waktu dia dicek suci, ternyata jam 9 itu sudah gak ada darah, ya, udah ada tanda suci. Tapi dia berpikiran, nanti aja mandi wajibnya jam 3, sekalian sholat isyanya jam 3, qodho maghribnya juga jam 3, karena udah ngantuk banget gitu. Tapi dia sebelum tidur dia niat puasa dulu. Dia tidurlah, ternyata bangunnya kesiangan, bangunnya jam 4:30, sudah waktu subuh, sudah azan subuh. Nah, apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya puasanya sah, karena dia malamnya sudah niat puasa. Walaupun dia belum mandi wajib, puasanya sah. Nah, tapi di sini nanti dia tetap ingat ya, karena tadi sucinya di waktu isya di jam 9, maka dia wajib qodho sholat isya, wajib pula qodho sholat maghrib. Jadi segera dia mandi wajib, hati-hati karena ini sudah masuk di waktu puasa ya, sudah lewat waktu subuh.
Artinya ketika mandi wajib, alirkan air ke seluruh tubuh, hati-hati ketika di bagian lubang-lubang tubuh jangan sampai kemasukan air. Kalau nggak sengaja gimana kemasukan ya? Kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau dengan sengaja ataupun karena keteledoran mandinya berlebihan, nah itu bisa jadi batal. Yang penting hati-hati, nggak sengaja, nggak teledor maka nggak batal, walaupun misalkan ada yang masuk sedikit ya, namanya juga nggak sengaja. Nah, mandi wajib, alirkan air ke seluruh tubuh, sholat subuh, kemudian kodok sholat isya, kodok sholat maghrib. Bagusnya juga itu sebenarnya dahulukan kodok dulu ya, berarti kodok isya, kodok maghrib, kodok isya, dan juga laksanakan sholat subuh gitu. Dan ini masalah tolak juga sama, tidak haram kalau darah sudah berhenti walaupun si wanita belum mandi wajib. Seorang wanita dia haid 7 hari, kemudian darahnya berhenti. Kemudian saat darah haidnya berhenti, si suaminya mentalak. Nah, mentalak wanita yang sedang keluar darah haid itu kan hukumnya haram karena akan memperpanjang masa iddah. Tapi kalau mentalak wanita haid yang darah haidnya sudah berhenti tapi dia belum mandi wajib, itu tidak haram. Ya, sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan juga mudah untuk difahami.